Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita belajar itu harus pada seseorang guru yang ada pada sana. Ada sanadnya, ada nanti sitambuk ni ilmu naik tuntutnya. Dalam arti kita belajar itu harus berilmu. Najong pun dinabintang talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Ada maksudnya mesti harus berguru. Ampun nadong guru na muqabalah tiba ataupun na bermuajahah yang kita berhadapan di depan, itulah yang dinamakan belajar menuntut ilmu. Dalam bisa menggurui TV ugani jolongku menonton nama yung kajian indah. Kita menuntut TV tentang baru. Kalau anda mau menuntut ilmu, awadong na berisi TV guru niya. Sadia molaknya, molak ng triplek mani. Murah TV-nya isi. Tidak mengurangi beban kewajiban kita ataupun tidak menutupi kewajiban kita menuntut ilmu. Anggonakin semua caranya. Tapi apakah itu bisa bermanfaat? Tentunya bisa. Bisa dia bermanfaat dan itu tidak salah. Tapi tidak menutupi kewajiban kita belajar dan menuntut ilmu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada semuanya warna baik yang mengalami TV, baik menangis ceramah melalui layar-layar televisi sampai nanti membaca kitab, diwarni pengembangan perluasan ilmu ataupun mengambil perbandingan. Kewajiban tak untuk nangkin menutupi ahli pun nangkin kehe menuntut ilmu marsiajar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, mesti harus kita cari guru. Angkon kalwari masih bagas dibaca. Jalaki guru, jalaki ilmu na dia sudah. So dia na dulu para ulama-ulama tanya. Na dulu na susahan menjalaki kaji. Nasusahan manangyon ceramah. Alhamdulillah amusan nari banjir ceramah. Bawa ceramah. Get melalui televisi, get melalui handphone, masya Allah. Nah cukup waktu ini bagi nanti. Apalagi manangyon kaji ataupun mendengarkan ilmu daripada seseorang guru. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin di bagasan dikatakan kalimat ulama yang dahulu. Ulama yang dahulu imanakin maksudnya ulama salafus salih. Jadi sekalipun kita tidak menggelar kita yaitu salaf, kita adalah ilmu itu dapat kita peroleh dan kita petik daripada mereka ulama salafus salih. Ada sebahagian orang menamakan mereka salaf dan mereka bahkan mengaku mereka lah yang disebutkan salaf. Tidak, kita juga salafus shalihin. Makanya ada rantai ilmu, rantai sanad ni ilmu mulai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabat-sahabat Nabi, dari sahabat Nabi sampai kepada tabi'in, daripada tabi'in sampai kepada yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah belajar ataupun menuntut ilmu itu dengan yang bersanad, maka jelaslah kita itu menjadi ahli sunnah wal jamaah. Disitulah kita baru jelas yang dinamakan mengikut kepada sahabat, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itaila di Nabi tay sumbayang, mana bisa?
Sementara kita hidup di akhir zaman, ribuan tahun setelah Nabi seperti ini, tidak bisa kita melihat Rasulullah SAW. Ima sunangkin penafsiran ataupun pemahaman di hadis, inilah hadis yang disebut mewajibkan bahwa ilmu sanad. Ilmu sanad itu mesti ampun adom. Seorang guru itu menyampaikan ilmu harus ada padanya sanad. Ampun nadong nangkin artinya gurunya, dan gurunya itu berguru, dan gurunya itu berguru sampai kepada orang yang sebelumnya. Jadi hari sadarion na perluan ilongkon, bahkan di mana-mana para ulama-ulama kita berbicara tentang sana. Arahnya ada sesuatu harani bebas dihalak sandali mengucapkan, menyampaikan ilmu sembarang daripada mulut yang dia bukan seorang yang pantas mengucapkan itu, padahal dia adalah orang yang biasa, bukan dia orang yang alim, sekalipun dia seorang pendai. Dia sembarang mengucapkan ilmu yang tersebut yang dia tidak mempunyai seorang guru. On mabiarkan seulang nanti mawadi sembarang kalakon menyampaikan mengucapkan ilmu. Maka berbeda seorang yang alim dengan pendai. Seorang pendai berbeda dengan orang yang alim. Orang yang alim itu sudah pasti dai, dan belum pasti orang yang dai itu orang yang alim. Dai mengajar. Dan kita semua diwajibkan untuk menjadi dai. Berbenah guru kita. Angkol pendai roina. Pendai di rumah tangga. Ketika nangkin salah bumi, kaya nangkin jabak-jabak tuturui, ipati daunnya nangkin sambulnya berkaritingnya. Sembarangnya ke naik sonumat niya, lompak di perjalanan berpiaya, apalagi yang berjalan-jalan tong pasar, ipati daunnya kariting karutangnya. Motor-motor tuo, nasihatan deh, nasihatan. Maka itulah yang dinamakan orang yang mendai, mengajak seseorang, mengajak keluarga dan kerabat kita kepada jalan kebaikan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah banyak kita lihat banyaknya pendai-pendai yang tidak berilmu, yang mereka itu bukan menjadi rujukan. Dan sebenarnya hal keadaan yang seperti ini sudah juga disampaikan dan diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulunya. Bahasana nangkan roh sada masuk di sada masuk ataupun di satu ketika hari nanti, apa kata Nabi? Sayati zamanu ala ummati kasirul khutbah wa qalilul ulama. Selagi akan datang di suatu masa nantinya di akhir zaman pada umatku, banyak mereka yang berkhotib, berbicara, banyak pendai, wa qalilul ulama, dan mereka di antara pendai itu sangat sedikit sekali orang-orang yang alim. Alak-alak na alimi itulah mereka yang bisa menjadi rujukan segala permasalahan ilmu pengetahuan. Itu naidongkon nanti termasuk naidongkon na alim. Maka berbeda seorang pendai dengan yang disebut dengan alim. Ada orang khusus pendai dia, ada nanti dia sekaligus dua-duanya, alim dan pasti dia seorang pendai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang pendai tidak mesti harus duduk seperti ini mengajar dan lain-lain sebagainya, duduk di mimbar, tidak. Pendai itu di mana-mana. Dia pena marimbar di bagas sangat penang kindo pangjuki penang kindo hondongan lima. Idong pemain mengajak kepada kebaikan itu adalah dia sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua.
Jadi jemaah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang dahulu ni Imam Ghazali mereka telah berkata makruh memberi air di dalam masjid daripada orang yang berjual air di dalam masjid. Jadi ngatolah nanti kita mangganisai di masjid. Mangganisai di masjid. Pasuho di bagasan di masjid. Raja apalagi somonon pasar tele. Apalagi somonon pasar itu pi pasar nangkin masjid tam. Tentu pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat pasu meso di sudena. Parjaga tempe, parjaga ikan, pargorosir. Tentu menet-menet matanya lagi menunggu sana nunggunya lagi waktu nautik. Jadi kita harus hati-hati. Masjid ini bukan dijadikan untuk tempat kita serah terima jual beli. Masjid adalah tempat kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Imasalah Allah Subhanahu wa taala di bagasan masjid. Nah, kalau kita berbicara perkara-perkara dunia, nabahatan kesilapan di itana. Nabahatan kesilapan di itana. Sehingga kita tidak mendapatkan barokah dari masjid itu. Aso madun tarpangan pangkang, madun cari tomang kecet 20 nangkin bayu. Tetapi kombur di masjid. Nabahatan kalak kombur di masjid. Apalagi sambil nangkin mangarsik mangidu. Walau, amun mangidu ko nanto ada perbedaan di pendapat ni ulama tele. Palagi mangidu ko mangidu, palaronon malini mangalang ko ulang ko mangidu masuk itu ni antap ke marlojong ko. Keluar ko mun masuk itu. Aranan tong peraturan ni ade. Asne batalo mangidu haram lang ini ya. Peraturan di luar minta. Mangidu ko nito tele. Jamaah sesudahnya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu didirikan tempat kita untuk bersujud kepada Allah, tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi masjid itu dengan syiar, sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bo penalo ngekna, nalo ngekna. Terserah terima masjid itu. Mendon bada epengnya kuagalas nangkinan gurunya. Sadia dia itu bola kotaknya. Sadia misalnya kali-kali saja ni, buat telepon ni kali-kali. Sound maksudnya don madano anda. Lebih kurang nomor sima apa ni musim lepe. Sahme ugaris jo aku kotak nangkin itu bola kotak ni. Utari mumai nangkin dengan harga sanilai maharna ini. Tola ni datola sangat dibenci oleh Allah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama-ulama dulu. Bisa terjadi yang hilang sononon dalam pasar di hari Jumat marpasuan spesial ahli dagang nadong nangkin lokona. Jadi maka kita harus menjaga kemuliaan masjid. Imasona dapat kalak dia bakadang masuk ke itu masjid, perilaku dia biasa-biasa. Dah dapat dia keberkahan di masjid itu. Akankah keberkahan masjid itu berkurang apabila seseorang itu membuat sesuatu jual beli di dalam masjid? Keberkahan masjid tidak akan berkurang. Masjid itu tetap diberkahi oleh Allah, tetap dituruni rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang berkurang itu bagi orang yang melanggar peraturan di dalam masjid. Alak nama ngalanggari dia mungkin tidak dapat dia keberkahan di masjid itu. Anggo masjid itu tetap dia mungkin dituruni rahmat ataupun berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita keberkahan di bagasan di masjid itu selama kita menjaga adab-adab kita ketika di dalam masjid. Selama kita jadikan masjid itu tempat bagi kita untuk melatih diri kita dekat kepada Allah, baik dengan sujud, baik dengan zikir-zikir, baik dengan bacaan Al-Quran dan lain-lain sebagainya, sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
roho ayah tu masyiton masuk ke tu masyiton ahamani kariton mubarjolo sumbayang tahiyatul masjid salat menghormati masjid salosi ho nangkin sumbayang tahiyatul masjid dibaca ho surah Tabarak, dibaca ho nangkin surah Yasin, dan engkau baca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dohon nangkin mardoah po setelah dan bahkan kau akhiri sebelum engkau keluar daripada masjid sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sini mula ko tubaga seman berkah dilalai pasti terasa, pasti nangkin ro lazat nai ro rasonai ben Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan keberkahan dan kelezatan yang kita ambil daripada masjid itu tergantung kepada kita yang menjaga adabnya di dalam masjid. Tarsong ini mungkin marguru itu di sada guru. Kita mendengar kajinya. Au ngabur katulala guru ini. Asongnya. Tentu nama penguru karya ini waktu mengaji. Ang hitangin po nangki sada-sada guru ina maring bersangai si guruna. Ada po nangki dohot nangkin ate teniba tetap memuliakan ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita itu. Imulia majelis ilmu, syukur ilalah Tuhan, masampai Tuhanku berhadapan duduk di majelis ilmu dengan orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Jadi rasa nasungan roh adalah tergantung kepada seseorang tersebut, bukan pada hanya tempatnya dan bukan hanya pada orang-orangnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, on mana kini dongkon adab anak kelintan adab amalan ataupun adab kita apabila kita berada di hari Jumat. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Bagaimanakah ilmu itu supaya bercahaya dan amalan itu supaya bercahaya? Kita harus menjaga adab kita. Makanya masih ada lagi di atas ilmu. Apakah dia hanya di atas ilmu? Adab. Masih dongkon dalam qaulain al-adabu fawqal ilmi. Fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Idza fuqidal adabu fuqidal ilmu. Apabila tanggal tidak ada lagi adab kita, seseorang yang berilmu dia tidak beradab, walaupun dia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Fuqidal ilmu, cahaya itu tidak akan bersinar dari seseorang. Imam Surah di sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bertambah ilmunya tapi dia dengan ilmu itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adong dia lagi bertambah ilmunya tapi bukan semakin mendekatkan dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan dirinya daripada Allah. Kenapa? Karena berilmu itu dia tidak barengi dengan adab. Jadi perlu hidayah maradab. Itulah dia akhlak. Itulah dia ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati. Qad aflaha man tazakka. Sungguhnya telah beruntunglah dan telah berjayalah orang-orang yang membersihkan hatinya. Kita berusaha dalam hidup ini beraneka ragam usaha. Adong namar jagal, adong nangkin mawadi namar kobun, adong nangkin namar sabah dan lain-lain sebagainya. Bagaimanakah usaha kita itu supaya dan dapat ridha dan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tergantung kepada hati kita. Angkon nangkin adong nangkin suara di hati di bawah dengan suara niat yang baik. Bope halal usaha mit yang nasupade dunia Allah akan marah terhadap kita. Loko-lokongku, sabang-sabangku, kobun-kobunku, epen-epenku, ipargunanku epen mi, sonje sumanang bajagalmu. Tapi hatimu
belum tentu baik. Anggunan kinna lain do dia tetemu menumpuk-numpukan harta, bermegah-megah, berpoya-poya, sangat peniat menangkin nari yang hodok nana milik munonangkin halal, tapi hati sudah rusak. Maka orang yang berniat usahanya seperti ini, dia akan menjumpai Allah. Dia akan jumpa dengan Allah dalam keadaan marah, muruk di Tuhan tadi. Jadi on menangkin ilmu adabi, on menangkin ilmu akhlaki. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Apabila kita sudah mengamalkan adab ini, maka disitulah Allah akan memberikan banyak hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, termasuk diantaranya itu adab. Al-adabu fawqal ilm. Fa idza fuqida al-adabu fuqida al-ilm. Adab itu ialah di atas ilmu. Apabila tanggal hilang adab itu daripada orang yang berilmu, maka ilmu itu tidak akan menjadi hidayah baginya, dan ilmu itu tidak akan membawa kebaikan kepadanya. Dan seorang pun, walaupun dia seorang guru yang mengajar dan mengajak orang, tapi dia tidak beradab, maka apa yang dia sampaikan bukan menjadi hidayah bagi anak-anak muridnya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillahi adzalik. Jadi indah tola menggali sesuatu di bagasan masuk ini. Indah tola menggali sesuatu di bagasan di masuk ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sautikna ita palalu kira-kira 3 baris naik. So tamat nasabapon dohot insyaallah judul nabar rumah kajinta iman di hari Jumat. Di hari Wa qala rahimahullahu taala, dan sekiannya lah hendak engkau himpunkan pada hari Jumat itu antara sembahyang dan puasa, dan sedekah, dan membaca Quran, dan zikir, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pola di hari Jumat ini ahal nangkin inti dohot nangkin na paling perlu kita isi di bagasan hari Jumat sudah binoto sangana hadu karejo kononta amal kononta, termasuklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah membaca Al-Quran. Baca Quran, namari sangana membaca baca Yasin doanya, baca Yasin. Quran dia sini Quran. Onde ba asimari Jumat baca. Mana nambah masalah. Mana jalan lagi masalah. Yang penting yang kita baca ialah Quran. Kenapa seseorang itu banyak di antara jemaah senantiasa banyak melebihkan surah Yasin? Karena memang surah Yasin itu adalah mempunyai kelebihan daripada ayat-ayat yang lain. Ima sodong nangkin ayat surah-surah yang mempunyai kelebihan. Ada di dongkoni di bagasan hadis Nabi dalam kitab Sahihul Bukhari pada bab-bab yang terakhir, al-ayatul mufaddalah, as-suwarul mufaddalah, surah-surah yang mempunyai kelebihan. Apalagi surah Yasin adalah dia daripada surah yang menjadi hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani suratu Yasin. Bagi segala sesuatu itu ada hati, dan hatinya Al-Quran itu ialah surah Yasin. Perlu dia tiada-tiada bodang dinilai dia tiada besar. Anggunan kini taban menurut perbandingan yang tubuh tahu. Hati itu adalah sang raja, sang penguasa dalam tubuh manusia. Bagaimana kalau kita kiaskan kepada Al-Quran? Begitu juga Al-Quran ada hatinya. Hatinya ialah surah Yasin. Dan apalagi Yasin itu jika kita lihat dalam tafsir nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Adong dia lah kemungkinan ya, belum kemungkinan ajaran sosati. Adong dia lah kalak nama membotoi, apalagi alak nanakin ahli-ahli suluk.
Selalu mereka mau bahadi baca Yasin. Yasin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Aso ngin segini dia roy karena Yasin itu penafsiran dan pemahamannya oleh sebahagian ulama tafsir termasuk nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dong di salatullah salawat pada salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pas deh ada diucapkan gue kadang naik betul yang perlukan ni, kadang malu yang perlukan kono ni betalkan ni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ala toha isi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Isi dia nakin yasin ni salawatnya Allah, salawatnya Allah lewat keselamatan kesejahteraan. Iman angkin tu nama luar Yasin. Siapakah itu? Ala Yasin Habibillah. Dikasih Allah. Ala Toha Rasulillah. Toha utusan Allah. Dalam Al-Quran ada surah Toha. Dan mawardana untuk kinai bendan musuhonon keluar kalimaton palalahir. Dan mawardana si Toha. Toha dan Yasin. Muhammad Toha, Muhammad Yasin. Almedo guru dua, sada nama luar Yasin, sada nama luar Toha. Guru besar dan pemimpin guru-guru yang mengajar di Masjidil Haram, warna Syekh Toha Al-Barakati. Toha, yang berasal daripada Yaman. Dan beliau sudah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu daripada dan keberkahan ilmu daripada beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita baca Quran, zikir dan membaca salawat. Sangat beriktikaf di bagasan di masjid. Sangat penakin bahwa marsidokah pada hari Jumat. Mangalihan bangan ko, marsidokah ko, pena mangalihan efek, mangalihan panganon. On manakin amal-amalan kita di hari Jumat. Maka mari kita ambil bahagian daripada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah, khususnya pada hari Jumat. Baik siapa yang mau berzikir, disenangi membaca Quran, baca Quran. Siapa yang mau tikam di dalam masjid harus berniat. Ulang penangkin ke tu bahasa tinggal berniat iktikaf ko. Berniat iktikaf bebas sama dapat pahala iktikaf. Hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhiratmu. Jadi tambahan hari Jumat itu hari akhirat, hari beramal, hari beribadah. Maka mudah-mudahan jadi ia kifarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumat itu. Jadi ahabuna boleh tambahan nanti ahade hari Jumat itu hari ibadah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita di hari-hari yang lain. Maka hari Jumat itu ialah menjadi penghulu sekalian hari. Ibarat hari Jumat menjadi penghulu sekalian hari, supaya kita jadikan hari Jumat itu hari kita beribadah, hari beramal, hari akhirat. Saru komesudena. Tujuan nanti ialah untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita, yaitu di hari-hari yang lain selain daripada hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.